Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang materi teori behavioristik menurut para ahli. Saya Ermeyanti sebagai pemateri pertama NIM 2286232 Prodi PGMI semester 3 Institut Agama Islam Qomarul Huda Bagu. Saya Sri Mulyani sebagai pemateri kedua NIM 286232049. Saya Lasri Supati sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu teori pembelajaran. Teori apakah itu? Nah, ini dia teori behavioristik menurut para ahli. Apa sih teori behavioristik atau behaviorisme? Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa teori behavioristik ini adalah salah satu di antara teori pembelajaran lainnya. Kata kuncinya di sini adalah behavior yang diartikan sebagai tingkah laku atau perilaku. Tentu, teori pembelajaran ini berkaitan erat dengan tingkah laku siswa. Hal yang utama dalam teori behavioristik ini di mana sangat mengandalkan hasil dari perubahan perilaku dan tidak memperhatikan proses sehingga disebut juga dengan teori belajar. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam sebuah pembelajaran. Pendidik memberikan stimulus agar perilaku siswa berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pada saat siswa memperhatikan guru, kemudian bisa menjawab, maka diberikan stimulus berupa reward atau hadiah. Begitu juga sebaliknya, jika tidak memperhatikan dan tidak bisa menjawab, maka distimulus dengan punishment atau hukuman. Stimulus ini diberikan agar mendapat respon atau reaksi dari siswa berupa perubahan perilaku tersebut yang biasa disebut SR psikologi atau stimulus respon psikologi. Namun, teori ini membuat siswa jadi kurang mandiri dan kurang kreatif karena apapun yang dilakukan hanya berdasarkan stimulus tadi tanpa memperhatikan prosesnya yang ditekankan pada faktor lingkungannya, tingkah laku yang tampak dan bersifat mekanis. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang tokoh yang ada di dalam teori belajar behaviorisme. Nah, sekarang kita cari tahu yuk siapa saja tokoh yang ada di balik lahirnya teori behaviorisme ini. Yang pertama adalah Jason D. Watson atau yang dikenal dengan Bapak Behaviorisme, terkenal dengan teorinya yaitu teori behaviorisme klasik. Nah, Watson mengadakan eksperimennya terhadap Albert, seorang bayi yang berumur 9 bulan. Nah, Albert adalah seorang bayi yang gembira dan tidak takut bermain dengan tikus putih berbulu halus. Nah, dalam eksperimennya, Watson memulai proses pembiasaan dengan cara memukul sebatang besi. Setiap kali Albert mendekati dan ingin memegang tikus putih tersebut, akibatnya tidak lama kemudian Albert menjadi takut terhadap tikus putih itu dan bahkan terhadap semua benda yang serba putih. Konsep belajar menurut Watson di mana stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa tidak penting. Semua itu penting, akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum.
Tokoh ahli yang berikutnya adalah Ivan Festafik-up atau yang biasa dipanggil Ivan Pavlov, terkenal dengan teorinya yaitu teori classical conditioning, yaitu mengembangkan studi perilaku yang dikondisikan. Penelitiannya bertitik tolak dari asumsinya dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu. Nah, perilaku manusia bisa berubah sesuai apa yang diinginkan. Pavlov melakukan eksperimennya kepada hewan anjing seperti yang kita bisa lihat bersama dalam gambar. Terlihat anjing yang dibiarkan lapar terlebih dahulu. Setelah itu, lonceng yang dibunyikan anjing benar-benar mendengarkan bunyi lonceng tersebut secara langsung berbunyi selama 30 detik. Makanan yang diberikan, maka terjadi refleks pengeluaran air liur percobaan tersebut. Diulang berkali-kali dengan jarak waktu 15 menit. Setelah diulang sebanyak 32 kali, ternyata bunyi lonceng saja telah dapat menyebabkan keluarnya air liur. Yang pertama deras jika makanan diberikan. Makanan tersebut berfungsi sebagai penguatan. Nah, belajar menurut teori ini adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi terpenting dalam belajar menurut teori ini adalah adanya latihan dan pengulangan. Tokoh berikutnya adalah Edward Lee, terkenal dengan teori Law of Affect atau koneksionisme. Belajar terjadi karena adanya koneksi yang kuat antara stimulus dan respon. Pemikiran ini didasari oleh hasil eksperimen dan baik terhadap tingkah laku beberapa binatang serta tingkah laku anak-anak dan orang dewasa. Percobaan Thorndike diilustrasikan, salah satunya yaitu seekor kucing yang telah dilaparkan dan diletakkan di dalam sangkar yang tertutup, di mana pintunya dapat dibuka secara otomatis apabila tombol yang diletakkan di dalam sangkar tersebut disentuh. Maka percobaan tersebut menghasilkan teori trial and error, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Dan di sini ada hukum-hukum belajar Thorndike. Yang pertama, hukum kesiapan, yang dimana individu perlu kesiapan yang kuat untuk memperoleh stimulus agar hasilnya lebih memuaskan. Kemudian, hukum latihan, yaitu semakin sering suatu tingkah laku dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut semakin kuat. Hukum ini sebenarnya tercermin dalam perkataan praktis make perfect, dan yang terakhir adalah hukum akibat. Rumusan tingkat hukum akibat adalah bahwa suatu tindakan yang disertai hasil menyenangkan cenderung untuk dipertahankan dan akan diulang pada waktu yang lain. Misalnya, yaitu ketika sedang belajar bersepeda, maka akan terjadi proses kegagalan di dalamnya yang mana jika diulang terus-menerus akan lama-kelamaan akan berhasil. Dalam perjalanan waktu, ternyata ada revisi hukum belanja, yaitu yang pertama adalah pengulangan saja tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus-respon. Kemudian, yang kedua, hukuman tidak berakibat positif pada perubahan tingkah laku. Dan yang ketiga, syarat utama terjadinya hubungan stimulus-respon adalah adanya saling sesuai antara stimulus dan respon. Dan yang terakhir, akibat suatu perilaku dapat menular baik pada bidang lain maupun individu lain. Teori terakhir ada dari B.F. Skinner, terkenal dengan teori operant conditioning atau cara kerja yang menentukan inti pemikiran Skinner, yaitu manusia bergerak karena mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. B.F. Skinner mengembangkan teori pengkondisian operant melalui penelitian dengan menggunakan seekor tikus. Tikus yang dijadikan bahan penelitian dan percobaan itu diletakkan di dalam sebuah peti yang dinamakan Skinner Box atau kotak Skinner. Kotak Skinner ini terdiri dari dua macam komponen utama,
yaitu manipuladum dan alat pemberi reinforcement. Pada dasarnya, kedua komponen utama itu sangat berkaitan, sehingga bisa menciptakan kotak Skinner yang ideal. Manipuladum adalah suatu komponen yang bisa dimanipulasi, serta setiap gerakannya sangat berkaitan dengan reinforcement. Komponen-komponen yang ada di Skinner's box berupa tombol, pengukit, dan jeruji. Ketika seekor tikus berada di dalam kotak Skinner, maka tikus tersebut akan mencari jalan mengelilingi kotak Skinner untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Kemudian, setelah mengelilingi kotak Skinner, tikus tersebut memunculkan tingkah laku yang menyebabkan tombol pengukit tertekan. Ketika tombol pengukit tertekan, maka keluarlah butir-butir makanan yang kemudian masuk ke dalam kotak Skinner. Teori pengkondisian operan atau operant conditioning yang dikembangkan oleh Skinner didasari oleh dua hukum operan, yaitu Law of Operant Conditioning dan Law of Operant Extension. Law of Operant Conditioning adalah adanya perubahan perilaku yang dibarengi dengan stimulus penguat, sehingga kekuatan perilaku itu akan meningkat. Sementara itu, Law of Operant Extension adalah adanya perubahan perilaku yang diperkuat dengan sebuah proses conditioning dan tidak dibarengi dengan stimulus penguat, maka bisa menurunkan kekuatan dari perilaku tersebut. Dari eksperimen yang telah dilakukan oleh Skinner dengan menggunakan tikus ini, maka ia menyatakan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan penguatan. Dalam hal ini, penguatan sangat berkaitan dengan stimulus dan respon. Dengan kata lain, stimulus dan respon akan bertambah kuat jika diberikan penguatan. Selain itu, Skinner juga membagi penguatan ke dalam dua jenis, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Pada umumnya, penguatan positif berupa apresiasi, hadiah, penghargaan, perilaku baik, dan lain-lainnya. Sedangkan penguatan negatif berupa tidak adanya apresiasi terhadap tugas yang telah dikerjakan, perilaku yang tidak menyenangkan, dan sebagainya. Demikian pemaparan saya atas penelitian ahli di bidang teori behavioristik ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.